Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin dan altcoin ini sendiri itu berkecimpung ya di narasi GameFi dan gak lain gak bukan adalah altcoin yang akhir-akhir ini juga sedang cukup pumping yang mana dalam beberapa minggu ke belakang meskipun di sini ada 2 minggu yang merah tapi 3 minggu sebelumnya ini mengalami kenaikan yang signifikan dan altcoinnya adalah BNX. Dan sebelum itu tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau mampir ke Instagram account saya boleh banget mampir dan follow di username yang tertera. Dan oke, kalau kita coba cek nih ya, langsung kita masuk ke pembahasannya, yang mana berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, BNX ini per video ini saya record ada di posisi ke 137 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba slide ke atas, nah lebih kurang seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, bahwasannya untuk BNX ini ada masuk di kategori gaming dan kalau kita sortir di kategori tersebut, teman-teman akan menemukan bahwasannya BNX ini tepat di bawah Ape dan juga di atas BIM nih, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, BNX itu apa sih? Jadi lebih kurang BNX ini merupakan salah satu, token dari platform GameFi yang terdesentral dan dia menghadirkan pengalaman bermain game yang ya tentunya menghibur dan menguntungkan bagi para, user-nya. Di mana platform ini tentu ya, seperti kebanyakan platform GameFi lainnya dia combine antara blockchain dengan game dan ini tentunya ditujukan untuk menciptakan ekosistem game yang unik di mana, player atau pemain itu dapat, memiliki aset mereka sendiri dalam gamenya. Dan di sini juga teman-teman bisa baca-baca seputar produk dan juga fitur utamanya dari Binary X atau BNX di sini. Teman-teman bisa baca-baca, kemudian, di sini token BNX adalah utility tokennya dan teman-teman bisa baca-baca, fungsi-fungsinya nih atau utility dari tokennya juga. Dan di sini ada tokenomics dan, berbagai analisa ya yang teman-teman bisa lihat di sini. Namun tentu untuk artikel teman-teman jelas bisa baca dari sumber manapun asalkan sumbernya kredibel dan untuk isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat by chart buat BNX, maka teman-teman akan menyadari bahwasannya memang, eee, sebelum ini ada merah ya teman-teman, yang mana 2 minggu ini merah, ini ada 3 minggu ke belakang BNX ini mengalami penguatan yang signifikan nih teman-teman. Bahkan ketika saya post sempet di, Shorts ya, itu banyak teman-teman yang komentar bahwasannya ini, banyak nih dari kalian yang cuan dari BNX ini. So congratulation buat teman-teman yang mungkin, dapetin keuntungan atau profit dari pergerakannya, dan kita akan bahas nih beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama BNX ini. Namun seperti biasa ini bukan saran finansial, teman-teman harus banget lakukan due diligence dan do your own research. Nah di sini yang pertama teman-teman, saya mau bahas kondisinya dulu di mana sebenarnya BNX ini kalau kita coba lihat ya, ketika di awal-awal listing memang dikoreksi sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur dia dari sini aja lah ya ke bawah, itu kalian bisa lihat 80% lebih untuk koreksinya. Dan perlahan dia mulai, naik dan climbing up, testing lagi di resistance yang ada di sini, yang mana kalau kalian lihat ya, resistance-nya ini sempat dites ketika memang di sini teman memang di sini ada sempat koreksi dan sempat ada di sini lah ya, lalu, turun ke bawah dan di sini juga sempat di-testing beberapa kali tapi gagal. Dan sekarang kalian bisa lihat ketika BNX ini turun ke bawah teman-teman, ini kembali mengalami, fase koreksi yang juga signifikan nih bahkan 80% lagi teman-teman dari atas. Dan ternyata dalam beberapa minggu terakhir ini memang BNX ini mengalami kenaikan ya yang sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur dari bawah sini ke atas, ini ya sampai sini lah ya teman-teman, ini lebih kurang 600%-an bahkan. Dan kalau kita hitung sama ekornya mungkin lebih ya. Dan di sini yang bisa kita notice adalah secara market structure ini sebenarnya, BNX ya memang sudah menunjukkan kepada kita market structure yang cukup bullish, yang mana kalian bisa lihat ya lebih kurang gerakannya kayak gini dan tentu di sini terjadi market structure shift ya yang terjadi dan ini, have a good momentum buat BNX. Bahkan kalau kalian lihat nih di pergerakan terakhirnya memang dia sempat ya seperti breakdown dari demand area-nya, tapi enggak teman-teman sebenarnya ini dia meninggalkan ekor dan kalau kalian sadar di sini actually dia cuman ngisi aja atau fill aja fair value gap-nya yang ada di sini teman-teman. Dan setelah itu dapat, rebound yang signifikan dan kalian bisa lihat nih memang di sini ada area fair value gap dari candle ini, ya meskipun nggak terlalu di-fill semuanya, tapi kita bisa lihat ada, rebound yang cukup bagus dan maka dari itu ada potensi ya jika memang buat BNX ini berhasil mempertahankan atau holding di area kisaran demand area di sini,
maka teman-teman mungkin bisa mengamati atau mungkin bisa expect bahwasannya BNX ini ada potensi, sekali lagi ada potensi untuk testing kembali di resistance utamanya atau resistance yang major-nya, yang mana menahan pergerakan BNX ini beberapa kali ketika di sini, dan ada potensi untuk BNX akan coba testing lagi ke area resistance tersebut, teman-teman. Dan kalau kalian lihat juga di daily time frame kita coba kecilin, di sini kita tunggu, nah lebih kurang kayak gini dan kalau kalian notice nih, teman-teman, di sini kalian bisa lihat memang ketika dia breakdown ini langsung disambut ya dengan candle bullish yang sangat signifikan dan ini memberikan kita konfirmasi bahwasannya memang ada buyers nih yang tertarik membeli BNX ketika memang dia udah, ya quote on quote fill fair value gap-nya di time frame weekly tersebut dan kalian bisa lihat ketika ordernya ke-fill di area fair value gap-nya dan BNX ini langsung ya memiliki, reaction yang cukup positif lah dari sudut pandang saya, lebih kurang kayak gitu untuk potensi yang pertama. Namun sekali lagi market itu dinamis, kita nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa, maka dari itu di sini kalau kita lihat nih untuk kemungkinan selanjutnya dan untuk kemungkinan ini juga didukung ya oleh stochastic RSI-nya yang mana udah berada dalam posisi jenuh beli atau overbought, maka ada potensi apabila memang ternyata BNX nih quote on quote itu nggak mampu holding atau bertahan di demand area-nya, maka ada potensi ya dia akan yang pertama nge-fill lagi untuk fair value gap-nya yang di sini sisanya dan selanjutnya ada potensi jika memang dia valid breakdown dari demand area-nya, maka dia akan menuju demand area selanjutnya yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan ya kalau itu terjadi mungkin, teman-teman yang mungkin punya barangnya harus coba siap teman-teman, apakah kalian siap untuk holding atau enggak karena memang kalau kita ukur ya dari sini itu penurunannya cukup lumayan, let's say dia koreksi dari sini ke bawah itu koreksinya sangat signifikan, persentasenya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan tentu ya, meskipun kemungkinan 2 ini tentu mungkin terjadi, itu, sepertinya kalau berdasarkan sudut pandang saya, sekali lagi ini bukan saran finansial, tapi ini pendapat saya pribadi. Menurut pendapat saya atau apa yang saya amati di sini mungkin BNX ini potensi terjadi kemungkinan pertama itu cenderung lebih besar daripada kemungkinan kedua. Karena kalian bisa lihat aja sendiri secara market structure ya, ini menunjukkan market structure yang udah berganti dari bearish menjadi bullish kembali, teman-teman. Yang mana kalau kita coba gambarin ulang, ya lebih kurang kayak gini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini udah terjadi perubahan struktur market dan ada potensi memang secara lanjutan dia mengalami pergerakan yang, melanjutkan momentum bullish-nya, lebih kurang kayak gitu. Dan bahkan nih kalau kita coba lihat buat buntut di sini, kalau kita coba ukur dengan menggunakan Fibonacci ya, ini bahkan saya, nggak usah ukur dulu, saya kayaknya udah tahu di 0,5 teman-teman kalau kita coba ukur ya kira-kira. Nah, lebih kurang kayak gitu dan ya teman-teman bisa lihat ini kita dapat, reaction yang positif tepat di kisaran area 0,5-nya. Di sini kalau kita coba sedikit pasin lagi dan kita coba lebih ini ya, lebih presisi lagi dan teman-teman akan menjumpai dia ada di kisaran area 0,5 teman-teman untuk, tail-nya dan setelah itu kita dapat, good reaction dari, area 0,5 ini dan juga, area fair value gap-nya ya, yang tertera di sini. Dan lebih kurang kayak gitu buat chart dari BNX yang mungkin bisa teman-teman amati dan, secara target kalau misalkan teman-teman punya conviction sama BNX ini memang ada potensi ya, dia hit di supply area-nya yang ada di atas ini untuk target ataupun testing pertamanya. Tapi sekali lagi itu cuman secara teknikal dan sama sekali nggak ada ajakan buat teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan harapannya teman-teman perhatikan nih buat money management, risk to reward ratio kalian juga teman-teman. Karena, sebagus apapun setup kalian kalau misalkan tidak diiringi dengan money management dan risk to reward yang baik secara yang kalian setting juga, maka tentu itu tidak akan membuahkan hasil yang positif juga, kayak gitu. Dan kalau kita coba lihat ya atau kita geser datanya dari yang lain, di sini kalau kita coba intip mungkin dari sini dulu. Nah, sebenarnya dalam 24 jam terakhir ini BNX memang mengalami penguatan open interest yang sangat signifikan, yaitu di angka 45,80% dan ini juga tergambar ya memang kalau 24 jam terakhir di sini kan, masih terhitung nih candle yang ini teman-teman, karena, ini masih pagi ya dan kalau 24 jam terakhir di sini kebetulan saya record-nya masih di jam pagi, maka dari itu mungkin candle yang ini masih terhitung dan memang reaction-nya sangat signifikan nih ketika terjadi peningkatan open interest tersebut. Dan kalau kita coba intip dari segi narasi nih teman-teman, nah kita coba pindah dulu ke sini dan teman-teman bisa lihat-lihat nih buat narasi-narasi yang memang sedang happening. Memang untuk narasi sekarang itu masih didominasi oleh narasi AI ya, karena memang semua-semuanya ini project tentang AI teman-teman. Bahkan kadang-kadang saya pernah lihat ya kayak misalkan ada project nih yang sebenarnya, tidak terlalu utilisasi AI tapi karena memang AI ini sedang booming dia, menggunakan quote on quote ya dia coba utilisasi lah teman-teman untuk AI-nya. Sehingga ada branding dia menggunakan AI teman-teman. Jadi buat gambaran segitu masifnya narasi AI sekarang yang mana bahkan berbagai, negara bagian ya itu, berlomba-lomba untuk
mengembangkan AI-nya, let's say, beberapa negara adidaya seperti Amerika dan China itu juga berlomba-lomba untuk, mengembangkan untuk AI mereka masing-masing dan tapi kalau kita lihat nih, di bawah AI ini narasi yang sedang happening yaitu narasi gaming yang mana dalam 7 hari terakhir persen share-nya itu mencapai 23,70% dan ada potensi nih teman-teman memang di kuartal-kuartal selanjutnya narasi gaming ini bisa menjadi salah satu narasi yang mungkin bisa perform nih dan itu juga ditujukan ya atau ditunjukkan oleh berbagai indikasi yang mungkin kita akan coba bahas di beberapa video ke depan kalau misalkan teman-teman tertarik dan mungkin salah satu pilihan, aset dari narasi gaming ini teman-teman bisa coba sortir-sortir juga di sini dengan, teman-teman pilih ya di narasi gaming dan salah satunya mungkin yang teman-teman bisa lirik adalah ya quote unquote token BNX ini teman-teman. Tapi sekali lagi apapun yang saya katakan di video ini sama sekali bukan saran jual beli, sama sekali bukan saran finansial, teman-teman juga harus due diligence sendiri ya. Dan lebih kurang kayak gitu buat analisa seputar BNX, gimana menurut kalian? Apakah token yang satu ini menarik untuk diakumulasi atau justru menurut kalian masih banyak kok altcoin lain atau bahkan altcoin di sektor gaming yang menurut kalian bisa nih lebih perform secara return-nya? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah dan juga kayak biasa buat teman-teman yang mau request analisa koin boleh banget buat request aja melalui kolom komen ya di bawah ini. Dan juga buat temen-temen yang mau support saya juga, itu kalian sangat boleh buat request aja lewat Linktree yang tertera di bio akun TikTok dan Instagram account saya, ataupun juga ada di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan after that, temen-temen bisa mampir ke link traktir yang tertera di sini buat request analisa koin, sekaligus buat support saya juga. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.